Ini di mana Erdan? Takut? Ya Tuhan, aku tidak berharap manusia yang luar biasa. Setidaknya beri aku orang normal sebagai murid. Orang yang aku tunggu 1000 tahun. Ternyata adalah orang bodoh ini. Putih kakek berjenggot putih. Kamu juga jatuh ke sumur? Kakek, jangan takut, aku akan menyelamatkanmu. Sudahlah, setidaknya kau baik hati. Takdir sudah ditentukan. Anak muda, kamu beruntung dari musibah jatuh ke tempat warisanku. Ini juga kesempatanmu. Ini adalah Shenong Chenjing, berisi ilmu kedokteran yang luar biasa, ilmu bela diri tertinggi, dan kemampuan mengendalikan tumbuhan. Hari ini aku akan semua warisan ini aku wariskan padamu. Baik. Sakit kepala sangat penuh. Mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya muridku di dunia. Ingatlah untuk mewariskan ilmu kedokteranku, menyembuhkan banyak orang. Jangan sia-siakan warisan 1000 tahun ini. Semua orang masih mengira aku bodoh. Tidak ada yang tahu hidupku telah berubah total. Keluargamu berutang banyak padaku. Rumah dan tanah kalian harus dijadikan jaminan hutang. Kumohon, lepaskan aku. Kamu hanya dari keluarga Chen yang diadopsi. Apakah pantas untuk keluarga Chen mereka memohon seperti ini? Budi luhur membesarkan melebihi segalanya. Erdan dan saya, meskipun tidak hubungan darah, tapi dia tetap keluargaku selamanya. Ayah, Ibu. Para penjahat itu merampas harta keluarga kita. Kak Yuhe meskipun bukan kakak kandungku, tapi demi aku mengorbankan masa depannya sendiri menghambat hidupnya. Aku bersalah padanya. Semua penjahat yang menindas kita. Aku, Chen Erdan sudah kembali. Aku akan terus berpura-pura bodoh menyamar. Hutang ini akan kita hitung perlahan. Hari sudah gelap, kakak pasti sangat khawatir. Ini parah. Jauh bau obat yang kuberikan tidak ada masalah. Kamu sengaja cari masalah. Cari masalah? Emang kenapa? Kamu merusak wajahku. Bayar ganti rugi atau nikah denganku? Layan aku seumur hidup. Ikut aku, hidup enak. Masih mau jaga adik bodohmu yang menderita? Dokter Xia, terimalah Kak Bao. Malam ini kita langsung malam pertama. Lepaskan aku. Kalian semua jahat. Jangan macam-macam di depan rumahku. Karena kalian masih mengira aku ini bodoh, biarkan si bodoh ini menghadapi kalian. Kak lapar, mau makan. Wah, bukankah ini si bodoh Erdan? Kebetulan, hari ini kita bereskan sekalian. Biar tidak mengganggu nanti. Maaf, Kak celana dalam bunga. Aku tidak sengaja. Kamu, si bodoh, berani mengejekku? Zhao San, jangan bilang aku bully kamu, si bodoh. Aku biarkan kamu duluan. Kalau berani, pukul aku. Pukul aku dong. Seru, seru. Aku akan membereskanmu, si bodoh. Berani ganggu kakakku, hari ini aku akan menghancurkanmu.
Dasar bodoh, berani-beraninya kau pukul aku. Serang dia, hajar dia. Erdan, cepat lari, jangan bertengkar. Mereka banyak, kau tak bisa kalahkan mereka. Kenapa si bodoh ini begitu kuat bertarung? Erdan, jangan bertengkar. Kalau sampai ada korban jiwa, hidupmu akan hancur. Kakak Yuhe, biar aku hajar dia saja. Lagi pula semua orang tahu aku bodoh, jadi tak perlu tanggung jawab. Aku salah, aku benar-benar salah. Kalian besar hati, jangan kecil hati. Lepaskan aku. Erdan, sudahlah, lepaskan mereka. Lebih baik sedikit urusan. Iya, kalau berani ganggu kakakku lagi, ingat beli peti mati yang bagus. Kakak Yuhe, kenapa kau masuk? Aku sedang mandi. Adik bodoh, kakak masuk untuk membantumu mandi. Bukankah selama ini kakak yang membantumu mandi? Aduh, bagaimana bisa aku lupa soal ini? Dulu aku bodoh dan tak tahu apa-apa, tapi sekarang beda. Kakak Yuhe, aku ingin mandi sendiri. Aku bisa mandi bersih sendiri. Bahkan tidak bawa sabun dan handuk. Masih bodoh seperti dulu, dan bilang mau mandi sendiri. Duduk manis, kakak akan menggosokmu bersih. Meskipun kakak Yuhe tidak ada hubungan darah denganku, tapi aku tidak bisa begini. Dokter Xia, kau di rumah. Cepat tolong ayahku, dia hampir tidak kuat. Erdan, bukankah kamu jatuh ke sumur kering? Kamu. Kakak Xiu Yue, sumur kering apa? Aku baik-baik saja. Semua, karena Yu Debiao itu, yang memberikan ide buruk. Waktu itu, pikiranku kacau, tidak bisa menghentikannya. Untungnya Erdan tidak apa-apa. Sepertinya hati kakak Xiu Yue belum sepenuhnya busuk. Hanya sementara terpengaruh oleh Yu Debiao masih bisa diselamatkan. Dokter Xia, cepat ikut aku masuk. Ayahku hampir tidak kuat. Baik. Dokter Xia, akhirnya kamu datang. Cepat selamatkan Paman Dajun. Aneh. Bentuk luka ini tidak seperti gigitan ular berbisa. Bekas gigitan serangga beracun juga tidak seperti ini. Waktu itu gelap, tidak bisa melihat apa itu. Hanya terasa sakit menusuk. Tidak lama, setelah pulang, jadinya seperti ini. Dokter Xia, menurutmu apa yang harus kami lakukan? Dokter Xia, ku mohon cepat pikirkan cara menyelamatkan ayahku. Asalkan bisa menyelamatkannya, kami rela melakukan apa saja. Jenis serangga beracun di gunung terlalu banyak. Aku tidak bisa memastikan gigitan apa, tidak bisa memberinya obat penawar racun. Jika salah obat, bukan hanya tidak menyelamatkan orang, tetapi juga akan membuat racunnya menyebar lebih cepat. Lihat kondisinya. Tidak akan bertahan setengah jam. Akan mati karena racun menyerang jantung. Aku bisa menyelamatkannya. Kakak Yuhe, aku bisa melihatnya Paman Dajun digigit oleh kelabang hitam. Kelabang hitam jenis ini sering bersembunyi di bawah batu dan akar pohon. Racunnya lebih ganas dari ular berbisa paling buas di gunung dan lebih mematikan. Erdian bodoh, jangan ngawur. Jangan ganggu kakakmu sedang merawat Paman Dajun. Terserah kalian percaya atau tidak. Aku hanya ingin membantu. Kalau kamu bisa mendeteksi racun dan menyembuhkan, buat apa dokter? Cepat keluar. Jangan merepotkan kakakmu. Tante Xiu Yue, Tante Wang Qin, jangan panik. Aku sengaja pergi ke kota untuk mengundang Dr. Zhang. Dia adalah tabib paling terkenal di kota, bisa menyembuhkan semua penyakit. Kenapa dia masih hidup? Tidak, tak boleh biarkan dia hidup. Setelah menyelamatkan Chen Dajun, harus cari kesempatan untuk membunuhnya, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Dr. Zhang, maaf, merepotkan. Cepat selamatkan Paman Dajun. Asal bisa menyelamatkannya berapapun biayanya, aku rela. Dia adalah Dr. Zhang yang paling terkenal di sini. Dengan Anda di sini, Dajun pasti selamat. Bu, tenang saja, Dokter Zhang sangat ahli.
Dulu di desa ada orang yang sakit parah dan sulit disembuhkan, semua disembuhkan oleh Dokter Zhang. Dibandingkan dengan dokter desa jauh lebih hebat. Memang Debiao yang perhatian. Tidak seperti si bodoh itu hanya tahu di sini omong kosong. Merawat dan menyelamatkan pasien adalah tugas dokter profesional. Si bodoh, diamlah di samping. Jangan bikin masalah di sini. Kalau sampai menunda pengobatan, siapa yang bertanggung jawab? Lihat saja dirimu sendiri. Apa kamu punya kemampuan itu? Aku bilang aku bisa menyelamatkan Paman Dajun, kalian tidak percaya. Tunggu saja lihat pertunjukan Dokter Zhang ini. Hanya penyakit ringan. Hanya gigitan serangga biasa. Begitu saya turun tangan, pasti sembuh. Dia sadar Dajun akan sadar Dokter Zhang. Anda benar-benar tabib ajaib. Dokter Zhang memang terkenal obatnya manjur. Untung tidak mendengarkan Chen Erdian si bodoh itu. Kalau tidak Dajun benar-benar tidak tertolong. Obatku ini seharusnya tidak salah. Kenapa begini? Bahkan Dokter Zhang tidak bisa menyembuhkan. Nyawa Dajun, suami saya, mungkin tidak tertolong lagi. Ayah, jangan tinggalkan kami. Dokter Xia, Dokter Zhang, tolong, cari jalan lain. Paman Dajun memang sudah ditakdirkan. Turut berduka. Sudah kubilang, Paman Dajun, kena racun kelabang hitam yang sangat kuat. Obat biasa tidak hanya tidak berguna, tapi malah mempercepat penyebaran racun. Erdan, aku percaya padamu. Katakan, apa yang harus dilakukan? Untuk menyelamatkan orang, harus menggunakan racun sebagai obat. Siapkan 1 kelabang hitam, 5 kalajengking hidup, setetes racun kodok, 10 gram kulit ular putih berbunga, 5 gram akar hemlock, campur dan giling menjadi bubuk, seduh dengan arak hangat, lalu minum. Apa yang kau omongkan, ini semua racun? Kelabang, kalajengking, racun kodok, yang mana yang tidak bisa meracuni 3 orang? Ini menyembuhkan atau membunuh? Apa maksudmu? Dokter Xia, jangan dengarkan Erdan sembarangan. Dokter Zhang saja tidak bisa menyembuhkan. Kalau racun ini dimakan, ayahku mungkin langsung meninggal. Ini benar-benar main-main dengan nyawa. Saya sudah praktek kedokteran puluhan tahun. Tidak pernah dengar cara gila mengobati dengan racun. Ini omong kosong yang tidak tahu apa-apa. Jangan ribut. Sekarang bawa ke rumah sakit, sudah terlambat. Kita harus coba meski putus asa. Ini benar-benar harus diminum? Minum ini tidak akan. Bu, aku takut. Aku takut. Ayah minum langsung. Jangan. Kalian semua tidak berani. Sepertinya hanya aku yang, si bodoh ini yang maju. Kamu pembunuh. Aku tahu, kamu memang berniat jahat. Jika suamiku Dajun kenapa-kenapa, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bayar nyawa suamiku. Chen Erdan, kamu keterlaluan. Ayahku sudah begini, masih kau permainkan nyawanya? Kamu itu gila. Sudah aku bilang, seorang bodoh berani berpura-pura jadi dokter hebat. Sungguh tidak tahu diri. Erdan juga tidak sengaja. Hanya saja dia terlalu bodoh, tidak mengerti ilmu kedokteran. Sekarang yang terpenting adalah memikirkan bagaimana mengurus pemakaman Paman Dajun. Minum obat hanya langkah pertama, untuk menetralkan racun sepenuhnya, ada langkah kedua. Benar-benar menggelikan. Sudah membuat orang seperti ini masih keras kepala. Menurutku kau hanya ingin mengulur waktu, menutupi kebodohanmu. Kau masih berani membantah? Menurutku kau sengaja. Hari ini, aku akan membuatmu membayar nyawa Dajun. Chenong Zenjing Wan Du Guiwan. Oh, jangan-jangan kau mau menggunakan akupresur untuk menyembuhkan. Kau bodoh ini. Apa terlalu banyak baca novel wuxia? Zaman sekarang sudah tahun berapa?
masih pakai cara begini. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Erdan, sejujurnya, dulu seluruh desa, semua mengolok-olokmu, menganggapmu bodoh. Sekarang kami baru sadar. Dr. Zhang di kota terkenal itu, saat menghadapi racun lipan hitam, pun tak berdaya. Tapi kau dengan mudah menyelamatkan nyawa Dajun. Kaulah bodhisatwa hidup dari Xiu Shuitun. Dulu semua bilang Erdan bodoh, menurutku ini orang hebat tidak pamer, benar-benar tabib tersembunyi. Kedepannya, kalau ada penyakit ringan atau sakit di desa, tak perlu lagi mendaki gunung ke kota. Cukup dengan Erdan saja. Semua berbaris, biar Erdan memeriksa kita semua. Chen Erdan kini jadi perhatian seluruh desa. Meskipun dia bodoh, tapi kalau suatu hari nanti keceplosan soal aibku dan Xu Yue di Telaga Gunung, habislah sudah. Malam ini targetnya cuma satu, bunuh Chen Erdan. Lakukan dengan rapi, jangan buat keributan. Setelahnya, imbalan besar. Kak, hari sudah gelap. Masuklah ke rumah dan tidur. Aku di halaman saja, duduk jaga. Baik, tapi jangan terlalu lama di luar. Angin gunung dingin di malam hari. Nanti ingat masuk untuk hangat dan istirahat. Jangan pukul Erdan. Erdan, dengarlah. Jangan bunuh aku. Biao Ge, aku bilang kamu, terlalu hati-hati. Cuma pengecut yang ketakutan. Masa kita perlu turun tangan sendiri? Menghadapi sampah yang bisa dipermainkan, aku bisa selesaikan dengan satu tongkat. Chen Erdan, jangan pura-pura kasihan. Malam ini kau pasti mati. Aku dan Xu Yue. Ketahuan kau saat bertemu rahasia di Sendang Gunung. Aku sudah berniat membunuhmu, mendorongmu ke sumur kering. Itu biar kau mati tanpa jejak di gunung. Tanah dan rumah keluarga Chen sudah lama aku rebut dan kuras sedikit demi sedikit. Dulu orang tuamu bukan sakit biasa yang mati. Itu semua ulahku secara diam-diam. Aku tadinya mau biarkan kau hidup bodoh melihatmu hancur dan tak punya apa-apa. Tapi kau tidak tahu diri. Berani sembunyi-sembunyi melawanku. Bunuh si bodoh ini. Kau memang Yu Debiao. Yu Debiao, kamu benar-benar keji. Biasanya pura-pura baik hati dan suka menolong di belakang, merampas harta dan membunuh orang benar-benar tidak punya hati nurani. Bahkan mau membunuh Erdan di malam hari. Untunglah Erdan sudah bersiap, kalau tidak, seluruh desa kami akan tertipu olehmu. Tidak mungkin. Kenapa kalian ada di sini? Bukankah kalian sudah pergi? Erdan bersedia mengobati gratis untuk semua. Makanya dia mengundang semua orang ke dalam rumah. Tak menyangka, ternyata kami menemukan semua kejahatanmu. Kamu menguasai keluarga Chen, merampas harta dan membunuh orang tuaku. Satu persatu baru saja kau akui sendiri. Seluruh warga desa adalah saksi. Kami disewa oleh Yu Debiao dengan uangnya. Kami hanya bekerja demi uang. Bawa penjahat ini ke kantor polisi. Kau pikir kau menang, membunuh orang tuamu? Bukan hanya aku seorang. Aku hanyalah sebuah pion yang bertindak. Dalang sebenarnya adalah sekte racun obat yang legendaris. Mereka cepat atau lambat akan menargetkanmu. Seumur hidupmu tidak bisa hidup tenang. Aku ingin melihat bagaimana kau melawan seluruh sekte racun obat. Sekte racun obat. Bapak, Ibu, anakmu kembali. Selama bertahun-tahun kalian menungguku. Sekarang aku memiliki warisan Shenong. Mungkin. Erdan, anakku. Kau telah menderita, anakku. Bapak, Ibu. Akhirnya aku bertemu kalian lagi. Katakan padaku, kebenaran tentang kematian kalian. Apa sebenarnya? Erdan, keluarga Chen, kami turun-temurun menjadi dokter. Keluarga pengobatan Tiongkok tradisional yang sah. Seumur hidup membantu orang, tidak pernah menyakiti. Tapi tanpa sengaja kami mengetahui, Du Yimen memproduksi obat terlarang secara ilegal. Bukti mereka mengumpulkan uang haram. Du Yimen sangat kejam. Untuk menutupi bukti, mereka memburu kami berdua kemana-mana. Kami untuk menyelamatkan diri. Terlebih lagi untuk melindungi dirimu yang masih kecil,
Kami menyembunyikan nama, bersembunyi di desa terpencil Shui Tun ini. Hidup menyendiri untuk menghindari bencana. Kami pikir di pegunungan dalam, kampung ini bisa selamat, bertahan hidup seadanya. Tak disangka, akhirnya mereka tetap menemukan. Kami dibunuh. Tak kusangka akhirnya merekalah yang menemukan kami dibunuh. Setelah kami meninggal, yang paling kami khawatirkan adalah dirimu yang bodoh dan polos, tanpa siapapun yang bisa diandalkan. Aku dan ibumu, sisa roh ini terjebak di dunia hanya ingin melihat dengan mata kepala sendiri kamu tumbuh dewasa. Ayah, ibu, anakmu sudah tahu. Selama ini aku bodoh dan polos mendapat hinaan dan celah dari orang lain, membuat roh kalian di alam baka selalu cemas. Siang malam ini adalah ketidakbakti anakmu. Dulu aku tidak berdaya, tidak bisa melindungi diriku sendiri, apalagi mengungkap kebenaran, tapi sekarang sudah berbeda, mulai sekarang aku bisa melindungi diriku sendiri dan juga melindungi Kak Yuhe. Anak yang kalian khawatirkan bertahun-tahun sudah dewasa. Kamu memang sudah dewasa. Anakku, aku dan ayahmu akhirnya bisa tenang. Dui Men, kalian telah membunuh orang tuaku. Dendam ini aku Chen Erdan pasti akan balas. Kak, aku ingin main ke kota, kau temani aku, ya? Kau mau kemana? Kakak akan temani kamu. Aku tahu Kak Yuhe yang terbaik. Sudah gelap. Kita harus cari tempat menginap segera. Malam ini kita di sini saja. Nekat semalaman. Ya. Hotel Li Jing, namanya kedengarannya kok tidak benar. Bu pemilik, apa masih ada kamar kosong? Kami mau yang termurah. Malam ini ramai, kamar standar sudah penuh. Tinggal satu kamar mewah, suite pasangan, diskon, 50. Suite pasangan. Mau? Sebentar lagi habis. Mau. Ya, kita nekat semalaman, besok cari tempat lain. Zaman sekarang, orang bodoh pun bisa dapat wanita secantik ini. Lantai 2, paling dalam, isinya barang bagus. Kalian beruntung. Suite pasangan, dan pemiliknya juga di mana-mana tidak beres. Ini bukan suite pasangan biasa. Ini jelas ruang mesum. Banyak mainan aneh. Itu bukan mainan. Mainan sih. Bukan. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sudah larut. Penginapan lain di kota pasti penuh. Uang kita juga tidak banyak. Tidak kuat repot. Bro, kita nekat semalaman. Besok pagi langsung ganti hotel resmi. Lawang, pelan-pelan dong. Sayang, kulitmu yang mulus ini, aku sentuh sedikit saja, sudah basah, bagaimana aku bisa tahan? Kedap, suara hotel ini jelek sekali. Suara ribut begini di malam hari. Bagaimana aku bisa tidur? Erdan, jangan dengar. Anak kecil tidak boleh dengar ini. Hal-hal yang tidak pantas. Sekarang aku lebih memilih jadi diriku sendiri. Masih seperti orang bodoh yang dulu. Yuhe, maaf kau harus menahan ini malam ini. Sebentar lagi aku akan menemukan petunjuk tentang Dui Men. Untuk membalaskan dendam orang tua kita. Erdan, uang kami tidak banyak. Kami ingin menetap di kota kecil. Kita harus mencari pekerjaan. Baik, ikuti kakak-kakak kemana, aku ikut. Gadis itu kelihatan rapi dan bersih. Pasti cekatan, kalau kamu mau jadi petugas kebersihan, aku langsung terima. Soal gaji bisa diatur. Tapi kamu harus datang sendiri. Kalau kamu bawa beban ini, aku tidak berani menerima. Sangat mengganggu. Bos, dia adikku. Dia tidak akan mengacau. Aku bawa dia tidak mengganggu kerja. Tidak, ini bukan tempat penampungan. Kalau mau kerja, datang sendiri. Kalau tidak, silakan pulang. Kamu pernah kuliah. Sangat disayangkan. Bekerja di warung kecilku terlalu rendah untukmu. Tapi kalau kamu mau, aku beri gaji lebih tinggi.
Tapi aku hanya rekrut kamu seorang. Kondisi adikmu begini, berada di toko mengganggu tamu. Toko kecilku, omzetnya kecil, tidak tahan ribut. Bos, dia sangat patuh. Aku bisa mengaturnya. Tidak akan mengganggu bisnis. Tidak perlu banyak bicara. Aku tidak mau terima beban. Kakak, maafkan aku. Kamu diremehkan karena aku. Kak, mungkin lebih baik kau tinggalkan aku sendirian saja, tidak akan kemana-mana. Meskipun semua orang membencimu, merendahkanmu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan seumur hidup berada di sisimu dan merawatmu. Kita, kakak dan adik, tidak akan pernah terpisah. Kau tunggu aku sebentar lagi. Tidak perlu lama, semua hari-hari sulit akan berakhir. Yuhe, benar-benar kau. Fei Fei, lama tidak bertemu. Tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Tadi dari jauh kulihat seperti dirimu, ternyata benar. Kenapa kau datang ke Qinghe? Mau cari kerja di kota, tapi belum menemukan yang cocok. Dengan mantan teman sekelas sepertiku, cari kerja akan gampang. Aku sekarang di kota bekerja di sebuah lembaga besar. Kebetulan butuh yang berpendidikan, berwibawa, teliti dan stabil. Benarkah? Tapi, aku harus membawa adikku. Tidak tahu apakah praktis. Masalah kecil seperti ini tidak masalah. Ayo, aku akan antarmu wawancara sekarang. Langsung bisa mulai bekerja. Tak ada alasan tiba-tiba baik, pasti ada maksud jahat. Munculnya teman wanita ini terlalu kebetulan. Fei Fei, kau bilang kerja di sini. Bos kami punya banyak usaha. Ini hanya salah satu tokonya. Banyak orang mati-matian ingin masuk tapi tidak bisa. Tempat ini jelas bukan kayak TV asli. Adik Erdan, aku akan bawa kakakmu bertemu bos kami. Kamu tidak perlu ikut masuk. Fei Fei, bukankah kau bilang mau mencarikan aku? Siapa mereka ini? Xia Yuhe. Kau sudah jatuh miskin sampai membawa adik bodoh mencari nafkah kemana-mana. Masih pura-pura suci? Jinsan tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Malam ini temani bos minum beberapa gelas. Pekerjaan gaji tinggi, penghasilan mudah, semua ada. Bagus-bagus, benar-benar cantik alami. Dibandingkan wanita yang berdandan tebal, jauh lebih bersih. Cantik, asal kau temani aku semalam, uang ini semua milikmu. Aku bukan wanita seperti itu. Setelah masuk, bukan kau yang memutuskan. Kuberi uang kau tolak masih mau pura-pura sopan? Menurutku kau tidak tahu diri. Kakak, kenapa kau belum keluar? Aku mau permen. Kau bodoh berani menghalangi urusanku. Jinsan, ini dia, adik bodohnya. Otaknya kurang waras, jangan ambil pusing dengan dia. Cantik itu langka. Tunggu aku mengusir orang bodoh ini. Lalu aku nikmati dengan baik. Nah, jangan nakal, kakakmu sedang bekerja di sini. Sebentar lagi akan temani kamu pulang. Aku diam, aku patuh. Nona, jangan keras kepala. Aku sungguh ingin memberi jalan keluar. Temani aku minum segelas. Aku tidak bisa minum alkohol dan tidak butuh pekerjaanmu. Kami akan pergi dari sini sekarang. Yu Hei jangan tidak tahu diri. Hanya minum satu gelas. Setelah minum, kita pergi. Tidak memaksamu melakukan yang lain. Berani menaruh obat pada Kak Yu Hei. Maka kau sendiri yang merasakan cicipi rasanya. Kak, aku juga mau minum. Jangan macam-macam. Pergi sana.
Bos, karena Yuhe malu, maka Anda yang minum dulu. Berikan contoh pada Yuhe. Sekarang pasti aku diberi muka. Ada yang tidak beres. Kenapa tubuhku panas sekali? Minumannya ada masalah. Ada yang bermain curang. Orang, sini. Tangkap mereka. Lumpuhkan mereka berdua. Berani mengkhianatiku. Hari ini aku akan bikin mereka keluar dengan babak belur. Cuma seorang bodoh, berani juga mengacau. Pergi sana. Tidak mungkin. Dia kan bodoh. Kok dia jago banget? Ayo kita pergi sekarang. Tolong, jangan sakiti kami. Kakak, jangan takut. Sejak kecil, kamu berusaha sekuat tenaga. Melindungiku. Merawatku. Melindungiku dari segala hal. Kali ini, sekarang aku yang akan melindungimu. Ini balasan yang pantas untukmu. Masa? Yuhe juga kena. Erdan. Aku kepanasan. Tubuhku lemas. Tubuhku seperti meleleh. Aku mau. Badanku sakit semua. Kak, bertahanlah sebentar. Di sini tidak ada orang. Aku akan segera menetralkan racunmu. Jangan tinggalkan aku. Erdan. Dekat sini. Kak Yuhe. Kamu begini, aku sulit berkonsentrasi. Untuk menetralkan racunmu, sungguh konyol. Aku bisa menetralkan semua racun di dunia. Sekarang malah terhambat oleh barang sepele dari pasar. Dia yang membesarkanku, kakak yang menemaniku dalam suka duka, adalah satu-satunya dalam hidupku yang harus kujaga sepenuh hati. Jika aku memanfaatkan kondisinya yang tak sadar, maka aku lebih buruk dari binatang. Aku tak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Sakit sekali. Peluk aku. Erdan, aku tidak tahan lagi. Apa yang tadi aku lakukan? Erdan, aku tadi. Sebenarnya terjadi apa? Apa aku melakukan sesuatu yang aneh? Kak, kamu tadi hanya kepalamu demam saja. Sungguh? Hanya demam saja? Kenapa aku selalu merasa aku seperti telah? Mungkin kamu terlalu demam sampai linglung. Kamu terus tidur di punggungku. Tidak melakukan apa-apa. Uang kita sudah habis sama sekali. Kemarin setidaknya masih ada tempat tinggal. Malam ini kita harus tidur di jalan. Dr. Su, semalam ini pulang kerja sendirian di malam hari. Ayo minum bersama kami. Jangan sombong dong. Kamu terkenal di kota. Kami sangat mengagumimu sudah lama. Minggir. Kalau terus mengganggu, aku akan lapor ke petugas keamanan. Petugas keamanan. Di malam buta begini. Apa petugas keamanan bisa datang? Terima kasih sudah menolong. Sudah larut malam, kalian kakak beradik, kenapa masih berkeliaran di jalan? Makasih sudah menyelamatkan kami. Sudah larut malam, kalian berdua, kakak adik, kenapa masih berkeliaran di jalan?
Apakah kalian ada masalah? Kami dari luar kota, datang ke sini cari kerja. Kerja belum dapat. Uang di kantong juga habis. Untuk sementara tidak punya tempat tinggal. Rumah saya dekat sini. Rumahnya luas. Ada juga kamar kosong. Kalau kalian tidak keberatan, malam ini tinggallah di rumah saya dulu. Benarkah? Terima kasih banyak, Nona Su. Ternyata dialah yang terkenal di kota kecil ini. Tabib wanita Tiongkok, Suan Er. Katanya dia selama ini praktek gratis. Telah menyembuhkan banyak pasien miskin. Kalian malam ini tenanglah tinggal di sini. Jangan sungkan. Silakan santai saja. Maaf merepotkan, Nona Su. Kak, aku mau ke toilet. Keluar. Cepat keluar. Ada apa? Ada apa dengan Nona Su? Erdan tidak tahu. Erdan mau ke toilet. Kamu salah kamar. Cepat keluar. Maaf, Nona Su. Adikku tidak sengaja. Jangan marah. Ngomong-ngomong, malam ini sebenarnya aku beruntung. Kebetulan bertemu kalian membantu. Kalau tidak, aku pasti jadi sasaran preman-preman itu. Malam ini aku susah kabur. Preman-preman itu preman kampung ya, kenapa mereka mengganggumu terus? Biasanya aku ngasih konsultasi gratis di kampung. Gratis untuk orang tua miskin dan orang miskin yang berobat. Aku hanya ingin mengobati dan menyelamatkan orang. Biasanya sih tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Tapi akhir-akhir ini, selalu ada orang yang diam-diam mendatangkan preman datang ke rumah untuk mengganggu. Aku sudah bertanya, mereka bukan preman biasa. Sepertinya mereka adalah bawahan gerbang racun medis. Gerbang racun medis terus-menerus memonopoli bisnis obat-obatan. Sepertinya Suan Er yang gratis pengobatannya memotong sumber pendapatan mereka. Bagaimana bisa begini? Berbuat baik dan menyelamatkan orang, malah diganggu. Orang-orang ini sudah keterlaluan. Mau gimana lagi? Aku, dokter wanita, sendirian, gak punya daya, aku hanya bisa berusaha menghindar. Besok aku akan pergi seperti biasa pengobatan gratis di ujung jalan. Hanya saja, aku tidak tahu besok apakah akan ada orang yang datang mengganggu lagi. Kak Su, aku juga mau pergi. Aku mau ikut main denganmu. Erdan, jangan nakal. Dokter Su besok pergi untuk pengobatan gratis, bukan untuk bermain. Aku nggak mau. Aku tetap mau pergi. Gak apa-apa. Membawanya juga tidak apa-apa. Besok pengobatan gratis ramai, biar dia ikut melihat keramaian juga boleh. Kalau begitu merepotkan Anda, Nona Su. Gerbang racun medis. Akhirnya aku menemukanmu. Dokter Su benar-benar dewa di kota kita yang menolong kita. Tidak memungut biaya, dan dengan sepenuh hati mengobati kami. Ilmu medisnya baik, hatinya lebih baik. Ya, benar dokter lain mahal. Hanya dokter Su setiap hari praktek gratis. Benar-benar malaikat berbaju putih. Berkat dokter Su, penyakit kronisku membaik. Benar-benar gadis baik hati. Gerbang racun kemungkinan besar hari ini masih akan mengirim orang untuk cari masalah. Aku ingin bertemu mereka. Apa malaikat berbaju putih? Menurutku cuma dokter palsu yang cari nama. Tuan ini, apa maksudmu? Kapan aku salah diagnosis? Saudaraku kemarin hanya sedikit nyeri pinggang dan kaki datang ke sini untuk periksa. Tapi setelah perawatanmu hari ini lumpuh kedua kakinya duduk di kursi roda, tidak bisa berdiri. Katakan, apa kau bukan dokter palsu?
Kamu berobat gratis untuk mencari nama. Di belakang, sembarangan mengobati dan menyakiti orang. Hari ini, saudaraku, berakhir seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Kemarin aku memberikan akupunktur untuk melancarkan masalah kecil penyumbatan meridian. Tekniknya tepat, obatnya sesuai sama sekali tidak mungkin menyebabkan lumpuh. Jangan bicara omong kosong padaku. Pasti ada kesalahpahaman. Orangnya kau obati sampai rusak. Jangan membantah sembarangan. Semua lihat. Ini yang kalian puji malaikat berbaju putih. Mengobati orang baik menjadi lumpuh. Hari ini aku harus bongkar lapak penipuannya ini. Nadi stabil. Meridian lancar, jelas-jelas pura-pura sakit. Benar. Kakak Su adalah dukun berobat, dia terus menipu orang. Apa kalian dengar? Bahkan orang bodoh ini bilang dia penipu. Mungkin dia jadi bodoh karena ditipu dukun keliling ini. Erdan, jangan sembarangan bicara. Dokter Su baik hati, masa bisa dukun palsu? Maafkan semuanya. Adikku bicara kurang sopan. Jangan dianggap serius. Mana mungkin Dokter Su dukun palsu? Benar. Dokter Su gratis obati orang miskin. Tanpa bayaran sembuhkan banyak penyakit kronis. Hatinya lebih baik dari dewa. Kita semua pernah diobati Dokter Su. Apa dia dukun palsu? Kita yang paling tahu. Jangan tertipu topengnya. Orang jadi lumpuh gara-gara dia. Itu fakta nyata. Penyakit semudah ini Kak Su aja nggak bisa sembuhin. Kak Su itu dukun palsu, kan? Astaga, astaga. Kenapa hari ini Erdan ngomong ngaco makin keterlaluan? Para warga sudah dengar jelas kan? Bahkan si bodoh ini langsung tahu. Tipu muslihat kedokteran palsunya. Dia itu dukun palsu sejati. Kakiku sakit sekali. Nggak bisa berdiri seumur hidup. Lihat dia kesakitan banget. Sisa hidupnya hancur karena kamu. Bilang gimana solusinya? Ini mudah saja. Penyakit kecil begini bahkan aku yang bodoh bisa sembuhin. Aku kira orang bodoh ini hanya datang untuk membuat masalah. Sekarang ternyata bisa memanfaatkannya untuk menjatuhkan Suwan R. Ilmu medis orang bodoh lebih baik darimu. Kamu tidak malu mendirikan pos pengobatan gratis di sini, menipu kebaikan tetangga. Benar-benar terpancing. Karena kamu percaya aku bisa menyembuhkannya. Kalau begitu aku akan mengobatinya sekarang. Erdan, jangan main-main. Kamu tidak paham ilmu medis. Kalau terjadi kesalahan, kita akan semakin sulit menjelaskan. Erdan, dengarkan. Aku tidak main-main. Aku pijat dia sebentar, pasti sembuh. Di sekujur tubuhnya hanya satu titik ini yang paling sakit. Aku lihat nanti kamu masih bisa berpura-pura sakit. Sakit sekali. Lepaskan, cepat lepaskan. Berdiri. Dia benar-benar berdiri. Ya ampun, baru kali ini lihat. Si bodoh ini ternyata bisa menyembuhkan orang. Tadi Dokter Su mengobati lama sekali, tidak ketemu masalah. Dia tekan-tekan asal, orang lumpuh itu bisa berdiri. Ini terlalu hebat. Masa anak ini tidak bodoh? Ilmu kedokterannya bisa dibanding Dokter Su, bahkan lebih hebat. Tidak menyangka si bodoh ini ternyata punya keahlian. Tidak, pertunjukan ini, meski terpaksa, harus dijalani sampai akhir. Apa yang heboh? Penyakit yang bahkan seorang bodoh dengan main-main saja bisa meredakan. Kamu seorang dokter profesional, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah ini menunjukkan dia dokter bodoh? Penyakitnya belum sembuh. Selanjutnya baru pengobatan sumbuhan. Rasa sakit yang tidak bisa dihindari, itu. Jangan obati, saya tidak mau diobati. Saya mengaku, saya semua mengaku. Saya pura-pura, saya tidak sakit sama sekali.
Zhao San yang bayar saya untuk sengaja menjebak Dr. Su. Sekarang saksi dan barang bukti ada. Apalagi yang mau kamu katakan? Dr. Su memberikan layanan gratis. Bermanfaat bagi masyarakat. Hal baik begini. Kenapa kamu sengaja mengacau? Saya hanya melakukan tugas karena dibayar. Ada yang memberi saya sejumlah uang, suruh saya bawa orang cari masalah, hancurkan stan pengobatan gratismu, tidak biarkan kamu berobat gratis di kota. Siapa sebenarnya orang yang nekat melakukan hal-hal kotor ini? Saya juga tidak tahu pasti siapa, cuma tahu dia dipanggil. Sekte Racun. Sekte Racun. Aku bicara terus terang. Di mana sarang racun medis? Aku akan bilang semuanya. Racun medis tidak ada di Qingxi. Markas mereka ada di Qingcheng sebelah. Seluruh obat bawah tanah kota, resep tradisional, bisnis pasar gelap, semua dikuasai racun medis. Kau tahu siapa pemimpin mereka? Aku cuma tahu markas di kota. Sisanya sungguh tidak tahu. Bang, sudah kubilang semua. Kumohon lepaskan aku. Kau boleh pergi. Jangan lakukan lagi perbuatan keji seperti itu. Terima kasih, Dr. Su. Terima kasih, Bang. Aku tidak akan berani lagi. Erdan, kau lagi yang selamatkan aku. Tanpamu, aku sungguh tidak tahu bagaimana harus mengakhirinya. Banyak orang di jalan. Kalian sedang apa? Hanya bantuan kecil. Kak Su tidak usah khawatir. Makanan siap. Meja penuh hidangan. Tidak tahu cocok selera kalian berdua. Setiap hari periksa gratis. Panas dan angin siang hari. Tanpa sadar, rasa semakin tua. Kak Su tenang saja. Aku punya cara. Nasi goreng telur ini. Coba rasakan. Makanlah. Bisa menyuburkan kulit. Menghangatkan darah. Bermanfaat anti penuaan. Erdan bodoh. Mana ada makanan. Satu suap bisa awet muda. Mulutmu ini terlalu pandai menghibur. Erdan, kamu sekarang sudah belajar memilih kata manis untuk menghibur orang. Kalian makan saja nanti tahu. Ini, mana mungkin. Benar-benar berguna, luar biasa. Aku yang makan duluan, sisanya harus jadi milikku. Erdan adalah adikku. Masakan yang dia buat, tentu saja aku harus makan lebih banyak. Kamu tidak boleh rebutan denganku. Erdan, kamu hebat sekali. Ternyata punya kemampuan luar biasa. Mulai sekarang, khusus untukku, buatkan nasi kecantikan. Ya, aku akan merawatmu dengan baik setiap hari. Aku akan mendengarkan semua katamu. Erdan adalah adikku. Sejak kecil paling nurut sama aku. Tentu saja harus memihakku dulu, bukan giliranmu. Sepertinya kedepannya kedua wanita ini benar-benar tidak bisa lepas dariku. Bos. Aura yang besar. Sepertinya ada tokoh besar yang datang. Bolehkah saya bertanya, Tuan, apakah Anda tabib terkenal di kota kecil ini, Suan Er? Saya Suan Er, maaf. Tuan ada keperluan apa? Saya Long Wu. Orang-orang di kota memanggil saya Long Ye. Kali ini saya datang sendiri untuk meminta Dr. Su segera selamatkan putri saya. Long Yu, 3 tahun lalu tiba-tiba terkena penyakit aneh. Kadang gila, kadang sadar. Beberapa tahun ini saya habiskan seluruh harta, mencari banyak dokter terkenal, tapi tidak ada yang bisa temukan penyebab sebenarnya. Sebagai seorang ayah, saya hanya bisa melihatnya semakin lemah di ambang kematian. Sepanjang hidup saya, kekuasaan dan kekayaan sudah lengkap, hanya tidak bisa melepas putri satu-satunya. Saya mohon, Dr. Su selamatkan putri saya. Meski belum jelas situasinya, tapi jika benar seperti yang dia katakan, penyakit ini sangat rumit, hanya mengandalkan kemampuan medis Suan Er Long Ye ini di kota tampaknya
punya pengaruh. Kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini pergi ke kota dan menyelidiki petunjuk tentang gerakan tabib beracun. Tuan Long sangat sayang pada putrinya. Saya meski tidak berani menjamin sembuh total, tapi bersedia ikut Anda pergi ke kota dan berusaha mengobati. Terima kasih, Dr. Su. Asal bisa selamatkan putri saya, berapapun biayanya saya, Long tidak akan pelit. Saya juga mau pergi ke kota bermain, ku dengar taman hiburan di sana seru. Dr. Su pergi untuk mengobati putri Tuan Long, tidak ada waktu main denganmu. Ajak aku pergi dong. Siapa tahu aku pergi. Bisa bantu. Omong kosong. Penyakit putri saya banyak dokter sudah menyerah. Kamu orang bodoh pergi bisa bantu apa? Aku rasa kamu hanya akan mengacau dan menghalangi. Anak perempuanku sakit parah. Tidak ada waktu untuk bermain-main denganmu. Kamu diam di sini saja. Mau mainan apa? Camilan? Nanti aku suruh orang antar. Aku tidak akan mengganggu. Bawalah aku, ya? Tuan Long, Erdan memiliki hati yang murni sejak lahir. Beberapa kali membantuku mengatasi krisis. Mungkin perjalanan ini benar-benar bisa membantu. Tuan Long, aku dan Erdan, kakak beradik saling bergantung. Aku sungguh tidak tenang. BPP, meninggalkannya sendirian di kota. Sudahlah. Kalian berdua kakak adik, kalian boleh ikut bersama. Tapi aku peringatkan dulu. Jika menunda pengobatan anak perempuanku, aku tidak akan mengampuni kalian. Terima kasih, Tuan Long, atas pengertiannya. Tuan Long, untuk pengobatan kali ini, obat-obatan biasa mungkin tidak cukup. Aku masih perlu waktu untuk mempersiapkan. Baik. Aku segera kembali ke kota dan menunggu Tabib Su di rumah. Mbak Yuhei, kita dengan kantong kosong begini, dia selalu menumpang pada orang lain. Dia itu bukan solusi. Aku punya cara. Bisa cepat dapat uang banyak. Benarkah, Erdan? Apa caramu? Kalian ikut aku pulang ke desa Shushui. Nanti tahu sendiri. Erdan, tengah malam begini, datang ke kuburan di Gunung Sunyi ini. Kata-katamu, cara cepat dapat uang. Jangan menakuti kami. Bisnis ini jangan sampai dilakukan. Apa yang kalian pikirkan? Erdan, kau bilang dengan misterius, ada cara cepat untuk menghasilkan banyak uang. Sengaja bawa kami pulang ke desa. Apa hanya untuk jamur tanah ini, jamur tanah yang ada di mana-mana? Sama sekali tidak berharga. Jamur tanah biasa. Tentu saja tidak berharga. Tapi yang ada di tanganku ini sangat berbeda. Lihat. Akhirnya sampai. Ayo cepat masuk dan lihat keadaan Nona Long. Semakin lama semakin berbahaya. Kakak Su, jangan khawatir. Kita cari duit dulu, sampai cukup baru selamatkan orang. Masih sempat. Jamur tanah liar, alami murni tanpa bahan tambahan. Yang lewat jangan lewatkan, Anda tidak akan rugi, tidak akan tertipu. Siapa yang mengizinkan kalian datang, berjualan di sini? Yang tinggal di sini adalah orang-orang kaya dan berpangkat. Barang-barangmu yang tidak layak jamur busuk. Siapa yang mau? Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan mempermalukan di sini. Ini bukan pasar desa. Jika tidak pergi, jangan salahkan kami jika tidak sopan. Berhenti. Nona Long, kenapa Anda keluar? Kesehatan Anda kurang baik. Sebaiknya istirahat di dalam. Kalian berdua mengandalkan diri sebagai satpam kompleks, tanpa memeriksa, seenaknya menggertak orang di sini. Siapa yang memberi kalian keberanian? Nona Long, kami takut orang desa ini merusak citra kompleks. Semua orang susah. Kamu menghancurkan lapak mereka, mungkin saja memutus jalan hidup mereka. Cepat pergi sana. Nona Long, kami datang untuk barang apa ini semua? Ini biasa saja, produk khas desa. Barang liar, dari gunung baru dipetik. Alami tanpa polusi. Berapa harga per kilo? Tidak mahal. 880.000 per liang. Kamu merampok ya?
Ini memang kawasan orang kaya. Yang tinggal adalah orang kaya. Tapi bukan berarti ada orang bodoh di sini. Ini liar. Long Yu. Barang saya ini kelihatan biasa, yang lain tidak berani bilang, tapi untuk penyakit aneh di tubuhmu, itu lebih dari cukup. Sebaiknya kamu jangan buang tenaga sia-sia. Penyakit saya obat-obatan mahal. Apapun sudah dicoba semua, tidak ada efek sama sekali. Dokter-dokter terkenal yang bernilai jutaan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kamu pikir dengan jamur liar di tanganmu ini, yang bisa dipetik sembarangan jamur sampah bisa menyembuhkan? Obat mahal tidak bisa menyembuhkanmu. Bukan penyakitmu yang sulit tapi obatnya tidak sesuai. Apakah kamu sepanjang hari terlihat normal, pikiran jernih, tidak berbeda dengan orang biasa? Tapi begitu malam tiba, pikiran kacau, benar-benar tidak bisa mengendalikan diri. Saat kamu tidak kenal, siapapun emosi tidak stabil. Setelah sadar, kamu akan sakit kepala parah, benar-benar tidak ingat apa yang kamu lakukan saat mengamuk, kan? Gejala penyakitku. Kamu, bagaimana kamu tahu? Apakah dia benar-benar ahli pengobatan yang tersembunyi? Maaf, aku salah paham padamu tadi. Tadi kamu bilang jamur tanah ini bisa menyembuhkan penyakitku, benarkah? Apa katamu? Ayahku beberapa waktu lalu menemui mereka. Benar. Nona Tuan beberapa hari lalu sengaja mengemudi ke desa khusus mencari ketiganya untuk menanyakan kondisi kesehatan Anda. Mencari ahli yang bisa menyembuhkan. Sepertinya dia baru saja semua gejala yang dikatakannya sama sekali bukan hasil. Lihat sendiri, semua didengar dari Tuan berita yang didapat. Menurutku mereka sengaja mencari tahu kondisi Anda, datang berjualan di depan pintu, meminta harga selangit, hanya ingin menipu uang keluarga Long kami. Baik sekali. Aku kira bertemu dengan ahli sejati. Ternyata 3 penipu yang penuh tipu daya. Nona Long, masalahnya tidak seperti yang kamu kira. Aku tidak mau dengar kalian alasan penipu. Satpam, keluar semua. Ini, semua adalah dengan uang mahal Tuan Long, pengawal top yang disewa. Dia seorang bodoh. Bagaimana mungkin? Apa yang kamu lakukan? Melecehkan? Kak, siapa namamu? Aku hanya ingin berbisik-bisik denganmu. Jangan berpikir macam-macam. Penyakitmu sama sekali bukan gangguan jiwa, melainkan terkena racun dingin, betul, kan? Hal ini aku tidak pernah memberitahu siapapun. Bahkan ayahku pun tidak. Bagaimana dia tahu? Jika tebakanku tidak salah, kamu memilih menyembunyikan dari Tuan Long, menanggung sendiri sakitnya racun dingin yang menusuk tulang. Semua karena pembunuh yang meracunimu sangat sulit, adalah seseorang yang bahkan Tuan Long tidak berani mengganggunya. Aku tahu aku adalah kelemahan terbesar ayah. Begitu aku memberitahunya kebenaran, dia pasti akan nekat membalaskan dendamku. Aku tidak ingin dia dalam bahaya karenaku. Selama ini aku tidak memberitahu siapapun, tidak hanya ayahku, bahkan semua dokter terkenal yang datang berhasil aku sembunyikan. Kamu, bagaimana kamu tahu? Aku sudah bilang, di dunia ini selain aku, tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Asal kamu bisa menyembuhkanku, berapapun uangnya aku rela memberikannya. Long Yu, jangan terburu-buru. Hari ini aku kesini tidak hanya untuk menyelamatkanmu, ada hal lain yang harus dilakukan. Ada hal apa yang lebih penting daripada menyembuhkanku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jangan buru-buru, tunggu peluru terbang sebentar lagi. Ada apa? Kenapa di depan rumah Long banyak orang berkumpul? Siapa orang ini? Sepertinya pedagang kaki lima dari desa. Kelihatannya seperti orang bodoh. Tapi gerakannya cukup hebat. Nah, itu benar. Pertunjukan medisku yang luar biasa ini kalau tidak ada penonton sayang sekali dong. Hari ini, biar kalian semua benar-benar tercengang. Akhirnya aku mengerti kenapa Erdan tidak terburu-buru berobat dan memilih menunggu keramaian di sini. Orang-orang yang tinggal di kawasan villa mewah ini semua punya harta melimpah. Yang paling mereka jaga seumur hidup adalah kesehatan. Dibanding orang biasa, mereka 100 kali lipat lebih takut mati. Jika Erdan bisa menyembuhkan Long Yu di depan semua orang, maka di tangan kita tanah-tanah ini, apalagi 88.000 per liang. Meski naik sampai 888.000 per liang, para jutawan ini akan berebut membelinya. Saya baru paham sekarang. Ternyata racun dingin yang menyiksa saya bertahun-tahun ini adalah iklan hidup yang kamu pakai untuk jualan. Betul kan? Seluruh kota siapa yang tak kenal nama Nagalong?
Anak Nagalong, kalau saya sembuhkan itu lebih efektif dari mempekerjakan 10 artis terkenal gratis. Kenapa tidak? Anak ini berani menggunakan penyakit Nonalong untuk berbisnis. Beraninya luar biasa. Kalau dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit aneh Nonalong, maka barang dagangan ini berapapun harganya layak. Kamu sungguh jenius. Aku mengakui keunggulanmu. Sekarang penonton sudah siap, tinggal menunggu kamu, sang master unjuk gigi. Kukira obat mujarab, apa ternyata cuma jamur murahan ini. Pasti penipuan, penyakit Nonalong. Berapa banyak ahli tak bisa sembuhkan. Masa benda ini berguna? Langsung saja dimakan. Baiklah, racun dingin di dalam tubuhku benar-benar hilang semua. Penyakit Nonalong benar-benar sembuh. Ini benar-benar ajaib. Ya ampun, ini bukan jamur biasa. Ini obat yang luar biasa. Nak, Apakah kamu masih punya barang gunung ini? aku mau beli. Berapapun harganya, aku bayar. Tinggalkan kontakmu, Dr. Sakti. Kapan lagi ada stok? Beritahu aku begitu ada. Kakak Wan Er, ini uangnya. Ambillah. Ini adalah aku dan kakak Yuha. Selama ini biaya menginap di rumahmu. Dan ini terlalu banyak. Rumahku yang reot itu. Mana perlu sebanyak ini untuk biaya menginap? Aku tahu kamu baik hati. Selama bertahun-tahun di kota memberi pengobatan gratis kepada rakyat miskin. Tidak memungut biaya sepeser pun, bahkan membayar sendiri biaya obat uang ini. Sebagian untuk biaya menginap kami, sisanya, anggap saja aku mewakili mereka, orang miskin yang kamu sembuhkan secara gratis, sebagai biaya pengobatan yang mereka tidak bayar. Ini memang hakmu. Kamu adalah penyelamatku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepadamu. Ayo, jika ayahku tahu kamu menyembuhkanku, pasti akan membalas budi kalian dengan baik. Xiao Yu, penyakitmu benar-benar sembuh. Ayah Erdan, yang menyelamatkanku, kamu bisa membalas dengan baik penyelamatku. Dulu aku buta mata, adik kecil menyelamatkan Long Yu, sama saja menyelamatkan seluruh keluarga Long. Hutang budi ini aku Long tidak bisa membalas. Hanya bantuan kecil Tuan Long, jangan dipikirkan. Aku Long seumur hidup mengembara di dunia persilatan. Tidak pernah mudah berhutang budi. Jika kamu tidak keberatan, kita berdua menjadi saudara angkat. Tuan Long, kedudukanmu begitu tinggi, aku hanyalah anak desa, tidak pantas bersaudara denganmu. Pahlawan tidak peduli asal-usul. Ini aku yang memutuskan. Sudah diputuskan Erdan. Mulai sekarang, kamu adalah saudara angkatku di wilayah kota ini. Apapun masalah yang kamu hadapi, ada aku yang mendukungmu. Karena kakak begitu menghargaiku, maka Erdan mulai sekarang akan bergantung pada kakak, tolong jaga aku. Tapi ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan pada seseorang tapi tidak punya petunjuk hari ini, kebetulan bisa tanya padamu. Katakan, asalkan urusan di kota ini, tidak ada yang tidak aku tahu. Kakak pernah dengar Dui Men? Sebagai kakak, aku menasihatimu. Organisasi ini adalah yang tidak boleh disentuh di kota ini. Keberadaan yang tabu Dui Men telah bercokol di kota ini. Bertahun-tahun, kekuasaannya sudah mengakar kuat. Jauh lebih menakutkan dari yang terlihat. Yang paling menakutkan adalah cara mereka. Beberapa tahun lalu ada seorang bos dengan harta miliaran. Ingin campur tangan di bisnis pasar gelap, akibatnya hanya dalam 3 hari. Keluarganya menghilang secara misterius. Sampai sekarang, tidak ada yang hidup, tidak ada mayat. Semua orang di lingkaran itu tahu. Ini adalah peringatan dari Dui Men. Sejak itu tidak ada lagi yang berani mengusik mereka. Kalau begitu, kakak, apakah mereka tidak memiliki sedikit pun jejak yang bisa dilacak? Aku berkeliaran di jalan hitam putih selama bertahun-tahun. Aku hanya tahu sedikit petunjuk. Mungkin di pinggiran barat kota yang terbengkalai pabrik obat tua itu ada yang kamu cari. Tempat itu adalah seluruh kota. Tanah terlarang. Bahkan aku tak pernah berani menginjakan kaki. Meskipun ada dukungan keluarga Long, belum tentu bisa melindungimu. Semakin ular berbisa yang bersembunyi di tempat gelap, semakin harus segera dibasmi. Kau yakin pabrik obat terbengkalai itu adalah wilayah Dui Men? Bagaimana kalau kau tunggu 2 hari? Aku bantu selidiki dulu keadaan di dalamnya sebelum pergi. Ada beberapa hal yang selalu harus ku selesaikan sendiri. Tidak bisa dihindari. Pilih saja anak buahku. Bawa mereka juga boleh, untuk jaga-jaga. Dui Men sangat waspada. Kalau terlalu banyak, malah mudah membangunkan ular. Satu-satunya permintaanku adalah menjaga baik-baik Yuhe dan Wan Er. Tenang, selama aku ada di kota ini, tidak ada yang berani menyentuh seujung jari mereka. Chen Erdan, kau harus hati-hati.
Berhenti, siapa kau? Siapa yang menyuruhmu ke sini? Aku mau kencing. Kukira siapa? Ternyata orang bodoh. Cepat pergi, jangan menghalangi di sini. Di sini sama sekali bukan markas racun medis. Hanya sebuah tempat transit sementara. Aroma ini seperti sejenis racun baru. Racun dengan dosis sebesar ini, mereka mau mengirimnya kemana? Mereka akan membawa ini racun ke dalam kota. Sepertinya sekte racun medis akan melakukan aksi besar. Erdan pergi sendirian ke tempat berbahaya itu. Aku khawatir orang dari sekte racun sama sekali tidak punya aturan. Dia sendiri pasti rugi. Sebelumnya, aku takut Erdan akan terpisah denganku, jadi aku memasang pelacak berpresisi tinggi padanya. Sekarang akhirnya bisa berguna. Ini, pasar gelap bawah tanah. Dia nekat pergi sendirian ke sini. Naga tua bilang, pasar gelap bawah tanah adalah area terlarang sekte racun. Kita tidak bisa menunggu lagi, harus segera mencarinya. Bos, apa kau punya barang baru yang bagus? Pergi. Dari mana datangnya orang bodoh? Tidak tanya-tanya dulu ini tempat apa. Aku cuma mau cari informasi, tidak perlu marah begitu. Aku peringatkan pergi sekarang juga. Kalau ngomong lagi hari ini, kau akan keluar dalam keadaan telentang. Kalau begitu aku akan bicara terang-terangan. Serahkan racun baru buatan sekte racun, keluarkan. Karena kau tahu barang sekte racun ada di sini, kau harus sadar nasibmu hanya jalan buntu. Kebetulan. Jadi aku tidak perlu mencarinya. Akhirnya datang. Tubuhku tidak bisa bergerak, sakit sekali. Berani berulah di wilayah sekte racunku. Cari mati. Masih muda, tapi berani juga. Berkali-kali menggagalkan rencana dari sekte racun. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting. Hari ini aku datang. Hanya ingin bertanya satu hal. Apakah kamu masih ingat Chen Shanhei dan Lin Xiuqin? Belum pernah dengar. Selama ini orang-orang yang mati di tanganku tak terhitung jumlahnya. 2 orang yang kau sebut, semut yang tak berarti. Tidak pantas membuatku khusus mengingat nama mereka. Tidak ingat tidak apa-apa. Aku akan sendiri mengiringmu ke makam orang tuaku untuk bersujud dan bertobat. Jangan terburu-buru mati. Lawanmu bukan aku. Biarkan mainan-mainanku ini menemanimu bermain-main.
Kamu memang punya kemampuan. Bisa di antara pasukan mayat hidupku bertahan selama ini. Kamu yang pertama. Shiruo Lieyan. Akhirnya semua sudah selesai. Haha, kaget ya? Kira dengan ini sudah menang? Kamu masih terlalu naif. Pasukan Shisha Sanshi milikku ini, aku habiskan bertahun-tahun dengan racun rahasia dari klan racun yang aku olah berulang kali. Mereka tidak punya rasa sakit, tidak punya kesadaran, apalagi takut mati. Mereka hanya punya satu misi seumur hidup, yaitu mencabik-cabikmu sampai hancur. Aku mewarisi ilmu Shenong mahir dalam segala pengobatan, segala macam ilmu bela diri tapi tidak pernah menemui lawan yang begitu sulit diatasi. Ini bahaya. Kalau terus begini cepat atau lambat, aku akan dihabisi olehnya. Seribu racun bisa diatasi. Segala siasat bisa dipatahkan, di dunia ini pasti tidak ada yang benar-benar tidak bisa diatasi. Oh ya, kenapa aku lupa yang ini? Aku punya cara. Aku ingat pasti ada di kitab suci, cara untuk menghadapi tiga makhluk aneh ini, di mana tepatnya? Masa-masa lainnya, tidak mungkin. Warisan Shenong mencakup segalanya, pasti bisa menyembuhkan sedikit ilmu hitam ini. Aduh, barang berantakan, apa ini? Aku laki-laki sejati, perlu. Urusan utama lebih penting. Sekarang bukan waktunya untuk melamun. Jika terus terganggu, aku akan dicabik-cabik mayat hidup. Rahasia mengendalikan mayat. Semua mayat hidup di dunia semuanya memiliki inti roh dan titik akupuntur di belakang leher. Dengan jarum perak khusus menusuk titik akupuntur, dikombinasikan dengan lonceng tembaga pemanggil roh khusus yang digoyang, maka bisa mengurung kesadaran mayat hidup secara paksa, mengendalikan gerak maju mundurnya. Ketemu, ini dia, sekte racun medis. Senjata yang kalian latih dengan susah payah hari ini malah akan menjadi senjata untuk melawan kalian sendiri. Kira kau punya jurus pamungkas rahasia. Buku usang ini ingin membalikkan keadaan? Sungguh konyol. Titik akupuntur inti di belakang leher, itu adalah titik lemah semua mayat hidup. Bodoh, kau sudah diambang kematian. Apa kau sedang melakukan akupuntur pada mayat hidupku? Kau jangan-jangan sudah bodoh karena dipukul. Jarum-jarum tua ini ingin mengalahkan mayat hidupku. Sia-sia. Sekarang giliran pertunjukanku. Tidak. Mustahil. Mayat-mayat ini kubuah sendiri. Bagaimana bisa mereka menuruti perintahmu? Teknik pengendalian rohku ini, khusus untuk melawan orang sesat sepertimu. Kartu trufmu sekarang menjadi milikku. Enyahlah. Apa yang kau lakukan pada mayatku? Kau berbuat seenaknya dan menyakiti banyak orang. Hari ini kau jatuh di tangan mayat yang kau buat sendiri. Itulah karma.
lepaskan aku. Chen Erdan, aku salah. Aku menyerah, mohon hentikan. Cepat hentikan monster ini. Aku tidak akan melawanmu lagi. Aku mohon, lepaskan aku, asal kau mau menyelamatkanku. Semua milikku akan kuberikan padamu. Seumur hidup berbuat jahat, inilah akibat yang pantas kau terima. Bagus. Kau orang pertama yang memaksaku menyuntikkan ramuan rahasia dari gerbang racun medis. Dan tentu saja yang terakhir. Sebentar lagi, aku akan menghancurkanmu seperti semut hingga lumat. Chen Erdan, aku minta kamu 3. Hari ini, aku akan membuatmu merasakan ribuan racun merasuki tubuh rasa, tidak bisa hidup, dan tidak bisa meminta 3. Kekuatan yang didapat dari obat terlarang yang menguras nyawa sungguh menakutkan. Jangan melawan aku tidak merasakan sakit apapun sekarang. Ada monster. Kamu datang tepat waktu. Hari ini semua orang harus mati bersamaku. Jika kamu berani menyakiti sehelai rambut mereka, aku pasti akan membuatmu menyesal telah lahir ke dunia ini. Erdan hampir tidak bisa bertahan. Monster itu adalah kepala sekte dokter racun. Kita harus mencari cara untuk membantu Erdan. Lepaskan aku, monster jelek kau. Kalau berani, lepaskan kami. Aku peringatkan kamu, jika berani bergerak sedikit saja, aku akan membunuh mereka bertiga sekarang juga. Lepaskan mereka. Hadapi aku saja. Kau kan jago bertarung? Sekarang aku mau lihat apa yang lebih penting. Nyawamu atau nyawa mereka. Chen Erdan, hari ini semua penderitaan yang kualami semua rasa sakit. Akan kubalaskan 1000 kali lipat padamu. Aku bilang untuk terakhir kalinya, lepaskan mereka. Kalau mau nyawaku, ambil saja. Sampai di ujung tanduk, masih keras kepala. Tampaknya hanya menyiksamu, belum cukup membuatmu tunduk sepenuhnya. Sakit sekali. Semua organ dalam terasa, seperti terbakar api, meridianku akan pecah. Chen Erdan, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Yang aku masukkan ke dalam tubuh mereka adalah racun yang kubuat dengan setengah hidupku, racun pengikis hati. Racun ini akan sedikit demi sedikit menggerogoti kesadaran dan tubuh manusia, menghancurkan total kesadaran dan hati nurani manusia. Setelah racun meresap sepenuhnya ke seluruh tubuh mereka, mereka akan kehilangan jati diri sepenuhnya. Menjadi seperti zombie di arena itu? Mayat hidup yang persis sama. Saat itu, mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Seumur hidup mereka akan menjadi hanya mendengar perintahku. Boneka pembunuh tanpa pikiran. Dikendalikan olehku seumur hidup. Kesadaranku mulai menghilang. Aku sangat menderita. Tolong kami. Sekarang berlutut dan mohon padaku. Aku bisa menyisakan sedikit kesadaran terakhir mereka. Jika kau berani ragu sedetik lagi, aku akan membuat mereka langsung berubah menjadi mayat hidup sepenuhnya. Membuatmu melihat dengan matamu sendiri. Orang yang kau sayangi menghunus pedang padamu dengan tangan mereka sendiri. Jangan pedulikan kami. Jangan. Erdan, Chen Erdan. Cukup. Kamu sekarang seperti semut. Hanya bisa marah tak berdaya. Menyembahlah padaku. Mungkin aku masih bisa membiarkan mereka hidup.
Aku bukan lagi orang yang bisa dipermainkan, bodoh dan tak tahu apa-apa. Sejak aku beruntung mendapatkan warisan Shenong, aku bersumpah dalam hati, harus melindungi orang yang kucintai. Selama ini aku pura-pura bodoh, bukan karena aku pengecut. Aku pura-pura bodoh untuk menyelidiki kebenaran kematian orang tuaku, membalaskan dendam mereka. Berpura-pura bodoh dan menahan diri, strategi yang bagus. Sayangnya, hari ini siapapun kau, pasti mati. Shenong menyembuhkan dunia, semua racun kembali ke asal. Cahaya suci menghancurkan kegelapan, jalan tahu menembus langit. Racun perusak hati yang kau buat setengah hidupmu, di hadapan warisan Shenong yang sejati, hanyalah trik sesat yang remeh. Bohong belaka. Aku tak percaya kitab suci sampahmu bisa mengubah takdir. Aku ingin lihat kitab sucimu yang hebat atau racunku yang lebih cepat. Hari ini, dengan kekuatan kitab Shenong, aku hancurkan semua racun jahatmu. Inilah kitab Shenong yang sebenarnya rahasia terakhir. Teknik Hunyuan. Penyatuan pengobatan dan bela diri. Menembus batas dan mengalahkan segala racun, menekan semua roh jahat. Tidak mungkin. Hanya sebuah kitab tua yang lusuh. Bagaimana bisa memiliki kekuatan sekuat ini? Ilmu sesat yang kau latih. Di mataku sama sekali tidak berarti. Sakit yang luar biasa di tubuh hilang. Kesadaranku kembali. Sungguh ajaib. Semua racun sudah dibersihkan. Kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa. Berkat Erdan yang menyelamatkan kami. Aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan kecil. Kamu telah berbuat jahat. Tidak termaafkan. Hari ini aku akan mengakhirimu sepenuhnya. Tidak. Kekuatanku ilmu racunku. Mengapa menghilang? Aku telah bekerja keras setengah hidupku. Akhirnya aku kalah. Ayah, Ibu. Akhirnya aku telah membalaskan dendam untuk kalian. Yang selama ini berbuat jahat, pemimpin sekte racun, hari ini akhirnya jatuh ke tanganmu. Ini juga demi rakyat, menyingkirkan satu bencana besar. Di sini tersembunyi semua peralatan pembuatan racun mereka. Hari ini harus dihancurkan total. Jangan tinggalkan jejak apapun. Dengar, semuanya. Selidiki seluruh pasar gelap bawah tanah. Apapun yang berhubungan dengan sekte racun, barang-barang terkait, musnahkan semuanya. Kekuatan sisa, bersihkan semuanya. Jangan biarkan satu pun lolos. Siap.
Erdan. Kamu tidak hanya menyelamatkan nyawa kami beberapa orang, tetapi juga rakyat di sini. Pahalamu tak terhingga. Terima kasih banyak, Long Ye, atas bantuanmu. Malam ini, jika tanpa dirimu dan anak buahmu yang datang mendukung, tidak akan semulus ini. Tempat ini tidak aman untuk berlama-lama. Kita pulang dulu dan istirahat beberapa hari. Ternyata dia sudah bukan lagi adik bodoh yang perlu aku lindungi. Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku tidak tahu apakah kita masih bisa. Aku tidak boleh biarkan mereka mendahului. Erdan adalah milikku seorang. Ternyata Xiu Shuitun begitu indah ya. Udara segar, di mana-mana, ada pohon hijau dan sawah. Dibandingkan jalan kota yang ramai dan menekan jauh lebih nyaman. Ia jauh dari perselisihan, alam tenang. Tinggal di sini hati terasa sangat tenang. Ini adalah kampung halaman kita. Sebelumnya terus berkelana dan bertualang. Tidak pernah benar-benar menikmati pemandangan seperti ini. Mulai sekarang, kita akan kembali ke Xiu Shuitun untuk menetap. Tidak perlu lagi terlibat dalam dendam kesumat dunia persilatan pertarungan antara baik dan jahat. Hidup dengan tenang dan damai. Asalkan bisa bersamamu. Dimanapun aku rela. Bukankah ini Erdan? Akhirnya kamu kembali. Lama tidak bertemu, Erdan. Kelihatannya jauh lebih dewasa dan tenang. Benar-benar sukses. Para tetangga sekalian, saya Chen Er. Dan kembali. Tidak menyangka rumah yang bagus terbengkalai seperti ini. Tidak apa-apa. Kita di mana? Disitulah rumah kita. Kita di Xiu Shuitun ini. Santai melihat bunga di halaman mekar dan gugur. Bersantai menikmati awan di langit bergulung dan merekah. Semoga damai setiap tahun bersama setiap tahun.